Ya, Partai Golkar belakangan tengah gencar melakukan safari politik ke sejumlah partai. Hari ini Golkar bertemu dengan Partai Nasdem. Sebelumnya, partai berlambang beringin tersebut juga melakukan pertemuan dengan ada di Partai Demokrat dan juga PKS. Salah satu agenda pertemuan itu disebut-sebut untuk melobi partai politik terkait dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dikomandoi oleh Erlangga Hartarto. Namun di saat yang bersamaan kita tahu bahwa sampai dengan hari ini pun penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja masih dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat karena dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Sejauh mana kemudian hasil pertemuan yang dilakukan Partai Golkar dengan sejumlah partai politik dan sebetulnya tujuannya untuk apa ini? Apakah betul untuk lobby politik terkait dengan Omnibus Law atau ada hal-hal yang lain? Kita tanyakan langsung malam hari ini ada Bang Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang sudah sangat jelas sekali pakai kemeja ataupun batik warna kuning ini ya Bang ya. Simbol Partai Golkar begitu. Tadi ke Nasdem ya Bang Doli. Ada pertemuan juga? Tadi Pak Surya Paloh dan pengurus DPP Partai Nasdem mendatang ke Golkar. Oke. Nah. Jadi sebenarnya tadi itu kunjungan balasan dari kira-kira 3 minggu yang lalu Pak Erlangga bersama teman-teman DPP berkunjung ke kantor Nasdem di Gondang Dia. Oke, jadi kan ada pertemuan Partai Golkar ya Bang Doli dengan sejumlah partai politik. Ada Nasdem hari ini, sebelumnya ada Demokrat, ada juga PKS begitu. Ini kan menarik. Tentu ada banyak hal yang mungkin dibahas karena sesama partai politik. Tapi betulkah bahwa kemudian pertemuan-pertemuan ini Bang Doli adalah bagian dari Partai Golkar untuk melakukan lobby atau membuka komunikasi politik terkait dengan RUU Omnibus Law yang kemudian sampai hari ini masih menjadi kontroversi, Bang? Jadi sebenarnya ini kita sebut sebagai silaturahim kebangsaan. Ya, silaturahim kebangsaan ini kita mau menunjukkan bahwa Partai Golkar sebagai partai politik pengusung utama Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin ini tentu mendukung penuh ya program-program pemerintah yang harus dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Nah, untuk menjalankan program ini secara baik kan memang harus ciptakan suasana yang kondusif ya, stabilitas politik dan seterusnya. Dan salah satu yang kemudian punya tanggung jawab untuk membuatkan circumstance atau keadaan ini menjadi kondusif itu kan apabila elit-elit politik ini juga sering bersilaturahim, berkoordinasi, membangun komunikasi, sehingga memang kalau ada hal-hal atau ada hambatan-hambatan, persoalan yang dihadapi itu bisa cepat diselesaikan. Jadi sebetulnya secara umum lebih pada soal itu. Oke, tapi yang dibahas itu apa saja sebetulnya? Kalau pertemuan komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Golkar belakangan ini apa saja? Karena membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan bangsa dan negara, tentu banyak hal yang dibicarakan. Satu masalah agenda-agenda yang sekarang sedang dibahas oleh pemerintah. Memang salah satunya adalah tentu masalah undang-undang Omnibus Law. Tapi undang-undang Omnibus Law ini kan banyak, ya kan, yang seperti sudah dirilis oleh pemerintah kan ada undang-undang Omnibus Law perpajakan, sekarang yang sudah juga masuk ke DPR, kemudian undang-undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja, sebentar lagi yang juga sekarang sudah masuk surpresnya ke DPR, kemudian sebentar lagi kan ada undang-undang Omnibus tentang Ibu Kota Negara, gitu. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan agenda-agenda pemerintah yang tentu buat Partai Golkar, terutama juga para partai politik pendukung pemerintah kan harus ikut bertanggung jawab untuk mensukseskan ini. Nah, di luar itu juga kita banyak membicarakan hal-hal lain ya, tentang misalnya persiapan pilkada. Kita kan akan menghadapi pilkada serentak yang gelombang keempat, ada 270 wilayah gitu. Saya kira ini kan juga harus kita cermati secara serius bagaimana penyelenggaraan pilkada ini semakin hari semakin berkualitas tentunya, dan ini juga akan menjadi tanggung jawab partai politik, dan tentu partai politik juga punya agenda untuk memenangkan masing-masing. Nah, tentu juga ada komunikasi intensif yang harus dibangun sampai misalnya ada kemungkinan berkoalisi di beberapa daerah. Gitu kan. Baik. Nah, terus tadi misalnya juga disinggung masalah soal persiapan undang-undang pemilu, ya, terus situasi negara kita yang sekarang sedang menghadapi virus corona, gitu. Jadi semua masalah-masalah bangsa dan negara yang sekarang kita hadapi bersama itu akan selalu menjadi pembahasan di setiap kita bertemu dengan partai politik lain. Di luar
ada banyak pembahasan tadi disampaikan juga oleh Bang Doli soal corona, soal pilkada dan lain sebagainya. Tapi apakah Omnibus Law menjadi pembahasan khusus tersendiri yang memang diagendakan oleh Partai Golkar untuk bisa merangkul banyak partai politik yang lain sampai kemudian membuka komunikasi politik tersebut? Iya, tentu kan dengan sekian banyak masalah yang kita diskusikan itu kan tidak mungkin terlepas dari masalah agenda pemerintah sekarang yang sedang ingin menyelesaikan beberapa undang-undang, ya, termasuklah Omnibus Law Cipta Kerja, gitu. Apalagi kan penanggung jawab utama tentang undang-undang ini di pemerintah kan Ketua Umum kami Pak Erlangga Hartarto, gitu. Tentu apa namanya, ya kita punya kepentingan untuk bisa apa namanya mengajak semua potensi masyarakat termasuk dengan pimpinan politik untuk memberikan dukungan terhadap segera diundangkannya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja maupun perpajakan ini. Kan. Oke, termasuk ke Partai Demokrat kemarin, Bang Doli, karena kita tahu mungkin juga Partai Demokrat cukup agak-agak kritis juga sebetulnya sejak awal ketika Omnibus Law ini diusulkan oleh pemerintah begitu. Apakah itu juga mungkin bagian dari untuk bisa mengajak atau merangkul partai-partai di luar pemerintah? Jadi saya katakan dari awal tadi ini silaturahmi kebangsaan. Agendanya yang dibicarakan adalah agenda bangsa dan negara. Jadi setiap kita bertemu dengan setiap pimpinan partai politik, pembicaranya sama, gitu loh. Nah, tentu nanti sekali lagi saya katakan kalau kita bicara tentang agenda terdekat pemerintah sekarang, salah satunya adalah Omnibus Law yang 3 tadi itu, ya kan. Nah, jadi ketemu Demokrat juga seperti itu. Di awal dulu kemarin kita ketua berkunjung ke Gondang Dia ke Nasdem juga seperti itu. Kemudian juga dengan PKS juga seperti itu. Nanti dalam waktu dekat ini kita juga akan ketemu dengan partai politik yang lain. Oke, Bang Doli, karena ini dikomandoi oleh Ketua Umum Partai Golkar di satu sisi yang juga Menko Perekonomian, apakah benar anggapan bahwa Partai Golkar ini memang dianggap atau diutus tersendiri begitu untuk merangkul, membuka lobby-lobby politik terhadap partai-partai yang lain atau untuk mengurusi sepenuhnya soal Omnibus Law ini? Karena partai pemerintah lain kan tampaknya tidak begitu ikut dalam lobby-lobby dilakukan ke partai-partai yang lain. Ini kan soal pembagian tanggung jawab saja gitu ya. Memang Ketua Umum kami ini adalah sekarang diberi amanah oleh Pak Presiden sebagai Menko Perekonomian yang salah satu tanggung jawabnya adalah untuk menyelesaikan soal undang-undang Omnibus Law ini. Nah, tetapi kan selama ini juga di luar pertemuan-pertemuan formal terbuka seperti ini, ada juga pertemuan-pertemuan yang tertutup antar pimpinan partai politik dengan Pak Jokowi gitu ya, untuk membicarakan tentang agenda-agenda seperti Omnibus Law ini. Jadi saya kira ini harusnya menjadi tanggung jawab semuanya. Cuman karena Ketua Umum Partai Golkar adalah Menko Perekonomian, saya kira ya yang memang harus diberi tanggung jawab utama kan Pak statusnya sebagai Menko Perekonomian sebetulnya, ya bukan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Secara bersamaan ya Bang ya kan. Nah, karena memang ini proses politik, ya kan, undang-undang ini kan harus undang-undang ini, rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang kan kesepakatan pemerintah dengan DPR. Nah, DPR itu kan terdiri dari partai-partai politik. Banyak fraksi. Nah, tentu proses politik ini kan harus dilalui, harus dijalani. Bagaimana supaya semua partai politik, terutama di fraksinya itu, memberikan dukungan terhadap proses pengundangan Omnibus Law ini. Oke, jadi tujuan utama kemudian bertemu dengan sejumlah partai politik, pimpinan partai politik, memang ini untuk mencari dukungan terhadap Omnibus Law tadi, Bang Doli, atau apa yang ingin dicapai dari pertemuan-pertemuan Partai Golkar itu? Iya, tentu yang tadi saya katakan banyak hal yang kita harus samakan frekuensi ya dalam menghadapi agenda-agenda politik, agenda kebangsaan dan kenegaraan kita ke depan gitu. Jadi pasti kalau kita bicara agenda sekarang semuanya pasti terbahas. Tadi saya katakan tadi soal masalah legislasi terdiri dari 3 legislasi. Kemudian masalah menghadapi event politik ada di depan mata soal pilkada.
Nah, kita juga kebetulan saya di Komisi 2 di tahun pertama ini kita udah sepakat akan melakukan revisi Undang-Undang Pemilu yang tadi juga dibahas di dalam pertemuan dengan Nasdem itu. Jadi saya kira semua agenda penting, semua agenda penting. Jadi agenda pilkada penting, agenda pemilu penting, agenda perundang-undangan penting gitu. Jadi saya kira banyak manfaat lah dengan terjadinya silaturahim kebangsaan antar pimpinan partai politik ini untuk yang saya katakan besar tadi, kita ingin menciptakan suasana yang kondusif, stabilitas politik agar semua agenda-agenda politik kebangsaan dan agenda-agenda pemerintah kita ini bisa berjalan dengan baik. Dari pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan, Bang Doli, apa kemudian tanggapan atau respon dari partai-partai politik dari pertemuan itu, khususnya kalau soal Omnibus Law? Karena kan tampaknya tidak semua kemudian juga sepakat soal draft RUU Omnibus Law atau cara pemerintah membuat rancangan undang-undang Omnibus Law itu. Iya, saya kira secara prinsip semuanya, kalau sebuah undang-undang itu untuk kepentingan dan kebaikan bangsa dan negara, kepentingan rakyat gitu ya, saya kira semuanya secara prinsip memberikan dukungan. Cuma memang mungkin ada beberapa poin yang perlu didiskusikan. Jadi selama saya mengikuti proses pertemuan-pertemuan ini, prinsip kalau memang ini untuk kepentingan bangsa negara, saya kira semua partai politik tidak ada yang tidak mendukung, ya kan? Misalnya apalagi kan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini kan sebagai bentuk salah satu transformasi struktural ekonomi kita, ya. Nah, kalau judulnya saja adalah Cipta Kerja, tentu kan orientasinya adalah bagaimana undang-undang ini lahir bisa menciptakan peluang yang lebih besar terserapnya tenaga kerja baru gitu. Ini kan saya kira positif gitu. Nah, tapi kalau kita bicara tentang kontennya, ya tentu kan tidak semua orang bisa punya kepala yang sama kan sebelum kalau didiskusikan. Nah, saya kira salah satu nilai positif dari pertemuan-pertemuan silaturahim kebangsaan ini adalah kita bisa menemukan, kita bisa mengajak duduk bersama, kira-kira poin-poin mana saja yang masih kita perlu diskusikan. Masih kita diskusi, yang perlu kita bahas. Nah, poin-poin itu mungkin nanti bisa Bang Doli bocorkan kepada kami. Apa kemudian antar partai politik yang didiskusikan? Tapi dijawab nanti Bang Doli. Termasuk juga kalau kita tahu bahwa sampai hari ini, meskipun tadi Bang Doli katakan ini positif, tapi sebagian elemen masyarakat masih mengatakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja lebih baik dihapuskan saja, dibatalkan karena justru merugikan masyarakat. Tanggapan Partai Golkar soal itu apa? Nanti kita bahas usai jeda, kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Layar Demokrasi.